Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Suci Aisyah Simarmata, NIM 0104201042 dari Manajemen Dakwah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Allah dan Rasul-Nya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam adalah sholat sebagai tiang sebuah bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh, maka bisa dipastikan bangunan juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Miftahul Jannati as-shalah, yang artinya kunci surga adalah sholat. Bagaimana tidak menjadi kunci surga? Yang menjadikan pembeda antara mukmin dengan orang kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna firdaushum fiha khalidun. Yang artinya, serta orang yang memelihara salatnya, mereka itu orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Salat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Di situ diartikan bahwa dengan salat kita bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Salat bukan sekedar hanya aktivitas ibadah semata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi salat juga memiliki banyak manfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketika menjalankan salat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan dan juga keistiqomahan agar kita diberikan ketenangan, kedamaian dan tidak termasuk dari golongan orang-orang yang celaka akibat lalai dalam salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Kalimat celaka ini biasanya juga Allah pakai untuk mensifatkan atau mentafsirkan orang-orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap salatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya sebelum saya selesai kultum ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku orang yang lalai salatnya dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Demikianlah tausiah singkat saya, kurang dan jagalnya saya mohon maaf. Wa akhiran unsur maqala wa la tanjur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.